Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya akan menjelaskan tentang diri Nabi yang jarang dikenali oleh umat Islam. Jadi ada tentang diri Nabi yang tidak semua kita tahu. Apa yang berkaitan dengan Nabi yang kita mungkin belum tahu, ya. Nah, nanti akan saya bahas pada kesempatan ini. Dan kita teruskan dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, di saat nabi-nabi yang lain, nabi dan rasul tidak bisa membantu umatnya. Syafaat itu artinya pertolongan, ya. Yang bisa memberikan pertolongan nanti itu satu-satunya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu nabi itu ternyata dia penyuka warna hijau. Ini ibu yang pakai baju hijau ini udah ngikuti sunnah Rasul ini. Jadi Kanjeng Nabi itu suka warna hijau. Kenapa beliau suka warna hijau? Beliau lahir di tempat yang tandus, ya, panas. Melihat yang hijau-hijau itu sesuatu yang menyenangkan. Tidak usah jauh-jauh, kita yang daerah bukan tandus, daerah tropis ini, melihat yang hijau bagus ibu, ya. Dan menurut teori kesehatan, untuk menyegarkan mata yang banyak bekerja, lalu kita setelah itu kita fresh atau kita rehat, di refresh, melihat yang hijau itu bagus ibu. Itu menurut teori kesehatan mata. Makanya kalau orang yang baru dibuka perban matanya itu kalau habis operasi itu nggak boleh lihat langsung cahaya gini, kaget. Tapi dianjurkan melihat yang hijau-hijau. Nah, ini karpet masjid kita udah hijau ini. Dan ikuti sunnah Nabi. Jadi beliau itu sorbannya hijau, suka memakai baju hijau, dan hijau itu memang lambang kesuburan. Ya, kalau daerah-daerah yang hijau itu mesti kita bayangkan subur. Ya, memang betul Bu Ibu. Kalau kita pergi melihat Timur Tengah itu kan gurun, sehingga tandus. Melihat yang hijau itu rasanya mahal sekali. Tapi di tempat kita di Indonesia, alhamdulillah hutannya itu hijau gitu ya. Tanaman-tanaman ini di sekitar rumah kita ini hijau. Cat rumah kita juga banyak yang hijau gitu. Partai pun warnanya hijau. Nah ini, jadi kalau ini nggak kampanye ya Bu ya. Jadi kita suka warna hijau itu alami, ya, karena memang hijau itu melambangkan kesejukan. Itu disebut oleh Allah dalam beberapa surat. Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 31 dan ada dalam surat Al-Ihsan ayat 21. Saya bacakan yang dalam surat Al-Kahfi. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakim muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Apa kata Allah? Mereka itulah yang memperoleh surga Aden. Jadi surga itu salah satu namanya adalah surga Aden. Nah, termasuk ini Masjid Al-Firdaus ini juga nama masjid, nama surga Ibu ya. Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ibu, kenapa Kanjeng Nabi memakai warna hijau dan suka dengan pakaian hijau? Ternyata pakaian hijau itu adalah salah satu warna pakaian yang dipakai oleh ahli surga. Ya,
ya, berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 31. Jadi bukan saya yang ngarang. Jadi kalau ibu suka memakai baju hijau silakan. Tapi kalau orang partai biasanya baju hijau itu biasanya identik dengan partai ya. Jadi jarang kita pakainya. Jadi merah nanti partai ini, hijau partai ini, biru partai ini, kan mudah itu ngelihatnya. Kuning partai ini, warna-warni itu sudah ada ya. Nah, tetapi warna hijau itu kenapa Kanjeng Nabi suka? Itu karena di samping enak untuk dilihat, sejuk mata memandang, menggambarkan kesuburan. Tapi lebih dari itu, warna hijau adalah warna pakaian yang dipakai oleh ahli surga, dan salah satunya surga itu adalah surga Aden. Adapun yang kedua tentang Nabi yang jarang kita ketahui adalah Nabi itu suka minum madu. Nah, jadi Nabi itu suka minum madu, Ibu. Jadi kalau kita suka minum madu, kita udah ngikuti Kanjeng Nabi. Dan ilmu kedokteran sendiri yang mengatakan bahwa madu ya yang dihasilkan dari lebah itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi kalau Ibu kita minum madu itu bagus ya, karena dia meminum dari saripati bunga yang bagus semua. Dan hebatnya lagi, kalau lebah itu mengambil sari bunga itu tanpa mematikan bunganya ya. Dia menghisap ya madu itu tapi tanpa mematikan bunganya. Kemudian yang keluar dari dari tubuh lebah itu sesuatu yang bagus, menjadi obat bagi kita. Makanya kalau kita bahas tentang madu itu luar biasa banyak khasiatnya. Maka diabadikan di dalam Al-Quran itu sebagai sebuah surat yang namanya surah An-Nahl, yang artinya lebah yang menghasilkan madu, karena madu itu baik untuk kesehatan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan ada 2 obat yang paling baik buat kalian, kata Nabi. Yang pertama adalah madu, yang kedua adalah Al-Quran. Sebenarnya itu menjelaskan kepada kita madu dalam bentuk obat yang kita minum, Al-Quran adalah obat spiritual. Kalau kita ingin tenang hati kita, bacalah Al-Quran. Kalau banyak jin di dalam tubuh kita ini, baca Al-Quran. Namanya diruqyah. Nah, itu obat itu 2 itu ya. Lalu yang ketiga, Nabi itu suka minum manis dan sejuk. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Wah, diabetes Pak Taufik gitu ya. Jadi Nabi itu meminum itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena beliau tahu betul firman Allah, kulu washrobu wala tusrifu. Kalian minumlah, kalian makanlah, tapi jangan berlebihan. Saya tanya, Bi, kalau Ibu habis bekerja panas-panas gitu ya, terus haus, air putih oke menghilangkan dahaga, tapi kalau minumnya itu teh panas enak gak? Enak sekali ya. Kalau kita di sini biasanya di Jogja itu terkenal nas gitel. Makanya Nabi suka minum manis dan sejuk karena beliau itu tidak suka minum yang panas. Walau bagaimanapun tidak bagus buat kita. Coba ibu minum kopi terlalu panas kan, nah, bibir ini bisa kayak kebakar kan. Ya, minum teh terlalu panas. Dan jangan meniup minuman atau makanan. Jangankan Nabi, itu dokter yang melarang. Karena uap yang keluar dari tiupan kita itu tidak sehat. Makanya kita buangkan melalui pernafasan kita. Tunggu aja sejuk secara alami. Lalu yang keempat adalah ya, keringatnya Nabi itu wangi. Wah, ini luar biasa. Kalau ambune kita jangan tanya keringat kita Ibu ya. Pakai parfum pun kita kadang-kadang masih kecut rasanya kalau udah keringat banyak. Ternyata baginda Nabi tidak. Makanya ada disampaikan oleh sahabat, Nabi itu kalau berkeringat malah dikerubuti oleh para sahabat. Kenapa? Karena bau tubuhnya, aroma tubuhnya itu wangi. Ya karena beliau adalah orang yang mulia Ibu ya. Kita maklumi itu. Beliau adalah kekasihnya Allah, sehingga keringatnya saja baunya wangi. Dan seperti keringat kita tuh acem gitu ya, bacin rasanya baunya, itu normal karena beliau itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, sehingga keringatnya beliau saja itu beliau sangat wangi. Yang kelima,
bahwa beliau itu tidak pernah azan di masjid. Nah, kita banyak yang nggak tahu mungkin kan, loh, Rasulullah kok nggak pernah azan? Beliau kan Muslim kan, pasti Nabi, tapi beliau nggak azan di masjid. Ada berbagai alasan untuk menjelaskannya. Ya, yang pertama, tak mungkin Nabi itu memuji dirinya sendiri. Dalam azan itu kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa dia mengatakan saya bersaksi diri saya bahwa saya adalah utusan Allah. Itu namanya mutakabbir, menyombongkan diri, sehingga beliau itu tidak azan. Jadi jangan dikira Nabi nggak pandai azan loh ya. Nabi itu azan tetapi tidak di masjid. Kapan? Nah, ini penjelasannya. Beliau mengazankan saat Hasan dan Husain lahir. Nah, itu diazankan oleh beliau. Makanya kalau kita ittiba Rasul, kalau kita punya anak, nah itu bapak-bapak suruh azankan Bu, ya. Ya, kalau enggak bapaknya, kakeknya boleh seperti Nabi kan, justru dia yang mengazankan cucunya. Saking sayangnya dia pada cucunya Hasan Husain, anaknya Sayyidah Fatimah, beliau mengazankannya. Dan azan di situ bukan untuk memanggil sholat, tetapi itu ajaran Islam. Walaupun di situ ada asyhadu an la ilaha illallahnya. Ya. Itu yang penjelasannya terkait azan. Lalu yang berikutnya, bahwa azan itu Rasulullah menunjuk sendiri muazzin beliau itu. Siapa namanya Ibu? Bilal bin Rabah. Dia seorang Habsyah ya, Habaish. Jadi dari Habsyah, orang Ethiopia, kulit hitam, tapi suaranya bagus. Beliaulah yang pertama disuruh oleh Nabi azan waktu Nabi mendirikan masjid di Madinah. Ya, jadi untuk memanggil orang-orang sholat itu, maka Bilal lah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal di masjid di Madinah, Masjid Nabawi sekarang. Dan azan yang pertama juga di depan Ka'bah saat Nabi melakukan Futuhul Makkah atau Haji Wada, ya. Nabi itu mengadakan haji itu seumur hidup cuma sekali, ya. Makanya kita cuma diwajibkan ibadah haji itu cuma sekali. Sisanya itu sunnah kalau kita masih mau melakukan. Dan yang disuruh oleh Rasulullah untuk azan di Masjid Haram waktu itu juga sahabat Bilal bin Rabah. Sehingga Nabi tidak ada memanggil azan untuk umatnya sendiri. Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, kalau Nabi yang azan, menurut ulama, bagaimana kita umatnya ini yang mendengar? Kalau kita sekarang enggak ya, para sahabat waktu itu. Bayangkan nanti Rasulullah memanggil hayya 'alas shalah. Berarti kan Nabi manggil, ayo sholat gitu loh. Nabinya manggil untuk sholat. Kalau mereka tidak datang dengan panggilan Nabi itu, langsung mereka itu berdosa saat itu juga. Kalau kita sekarang kan enggak gitu ya. Jadi kalau kita belum sempat sholat sekarang pas azan sudah berkumandang, nggak ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi yang memanggil, nah jadi alasannya itu, 3 alasan itu. Jadi bahwa Nabi Muhammad SAW ini beliau azannya hanya untuk cucunya, kemudian untuk umatnya saat itu memanggil azan beliau tidak lakukan. Nah, ini hal-hal yang mungkin jarang kita ketahui tentang baginda Nabi. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.